baik itu Koka, Tapak Suci, IMM, IPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas satu akar akidah, yang mana akar akidah itu menyebabkan kerusakan di mana-mana. Akar akidah yang menyimpang. Kita tahu akhir-akhir ini ya, kurun waktu 10 tahun di Teluk, di Suriah, di Zaman, di Libanon ya, bahkan sudah sampai Indonesia. Kita terakhir ada kasus di Sampang, Madura, dan berawal dari kasus itu rekan-rekan semuanya, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan satu buku yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Ini sebagai bayan resmi, sebagai penjelasan resmi dari Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan kesesatan Syiah ya. Walaupun buku ini langsung ditanggapi responsif sekali mereka ya. Buku ini ditanggapi dengan keras sekali ya, yang mengatasnamakan mereka sudah terang-terangan menyatakan Syiah di Indonesia tidak mengakui buku ini. Padahal buku ini resmi sebagai bayan kita dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di sini kita sebagai kader muda Muhammadiyah, di sini ada tanda tangannya Ustadz Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC. Beliau adalah ketua Majelis Tabligh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Makanya berawal dari situ kita wajib mengetahui apa toh Syiah itu, bahayanya seperti apa Syiah itu. Bahkan kalau kita flashback ke penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Palestina ya, tidak langsung menuju ke Palestina ya, tapi dia berbelok arah dulu ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Fatimiyah yang itu punya paham Syiah. Ada apa? Salahuddin Al-Ayyubi itu mementingkan penaklukan Syiah dulu daripada langsung menyerbu pasukan salib di Baitul Maqdis. Bahayanya seperti apa ini? Luar biasa sekali. Maka pada pagi hari ini kita akan lebih mempelajari lagi thalabul ilmi, tafaquh fiddin berkaitan dengan kesesatan Syiah. Di sini sudah ada dua pembicara. Yang pertama adalah Ustadz Muhammad Hasbi, sarjana agama MSI ya. Kalau di backdrop itu MAG, tapi yang benar ternyata MSI. Beliau lahir di Magelang 11 Maret 1971, riwayat pendidikan SD Muhammadiyah Gunung Pring, SMP Negeri 1 Mundilan, SMP Negeri Blabak yang sekarang jadi SMA Negeri 1 Mundilan itu di Ponggol itu. Beliau sehari-hari sebagai kepala sekolah SMP Muhammadiyah Mundilan. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah, beliau aktif di Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, juga sebagai anggota Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mundilan ya. Di samping saya pemateri kedua adalah Ustadz Mujibur Rahman Abu Sumayyah. Insya Allah beliau salah satu pemerhati perkembangan Syiah di Indonesia. Bahkan beliau sudah menerbitkan, membuat satu buku karangan beliau ini berjudul Gurita Syiah. Ini sudah beredar, ini sudah agak lama ini. Beliau lulusan dari Al-Mu'min Ngeruki LC, lulusan Cemani gitu kan. Kalau Ngeruki itu kan berada di desa kecamatan Cemani. Desa itu namanya Cemani gitu kan. Beliau melanjutkan studinya di Ma'had Al-Islami ya 2010 di Bekasi,
dan di Staindo, Jakarta Timur. Beliau aktif menjadi dai di pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan Temanggung sebagai dai FOSMA, ya, Forum Silaturahim Masjid gitu kan, ya. Selanjutnya dia aktif sehari-hari menjadi guru SMP Muhammadiyah 4 Keranggan Temanggung, juga pengurus Baitul Mal Aku Peduli. Ini biografi dari kedua pembicara kita pada pagi hari ini, ya. Tentunya harapan kita semuanya bahwasanya kita tolabul ilmi di sini, menimba ilmu di sini adalah untuk mengurangi kejahilan kita, ya, untuk lebih menambah wawasan kita. Oleh karena itu yang akan kita beri kesempatan pertama, ya, itu adalah Ustadz Muhammad Hasbi. Beliau akan menyampaikan berkaitan dengan akidah yang lurus itu seperti apa, akidah sahihah itu seperti apa, ya, untuk membentengi diri kita. Jangan sampai ketika nantinya kita membaca buku-buku revolusi Iran kita tertarik, dan banyak generasi muda kita itu terjebak oleh buku-buku mereka. Luar biasa ini, menganggap bahwasanya revolusi Iran itu menjadikan sebuah negara yang dulunya tidak maju menjadi negara yang luar biasa. Apalagi Iran itu di mana-mana, ya, memberikan berita, memberikan informasi bahwasanya dia adalah pembela Islam, ya, negara Islam yang kuat, berani menentang Israel, berani menentang Amerika. Bahkan tantangannya Amerika dan Iran itu sudah luar biasa sekali. Tapi sampai detik ini, kalau kita cari kabar di mana-mana, belum satu pun peluru antara Amerika dan Iran itu. Luar biasa ini. Kebohongan apa dibalik semua itu, ya? Makanya kita wajib untuk lebih dalam lagi mempelajari tentang Syiah ini. Bahayanya di Indonesia seperti apa? Yang paling bahaya ini cita-cita mereka, jamaah semua rahimani wa rahimakumullah, mereka itu pengen mati syahid. Anggapan mereka seperti Husain di Karbala. Terus saya dijak perang siapa? Saya akan diperang itu ya kita Ahlus Sunnah, karena dianggap Ahlus Sunnah itu membunuh Husain bin Ali, ya. Langsung saja kepada Ustadz Hasbi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua berkaitan dengan akidah sahihah. Untuk waktu kurang lebih di tahap awal ini sekitar 30 sampai 40 menit. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pimpinan daerah Ustaz Mujibur Rahman Abu Sumayyah rahimahullah, teman-teman pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini dengan satu niatan insyaallah untuk menjaga akidah kita tetap dalam bingkai akidah Islam yang sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cukup banyak sebetulnya hal yang nanti bisa kita urai dari judul ini. Yang jelas kalau kita cermati sejak dari sambutan
Ketua PDPM tadi, juga mukadimah dari Mas Febri. Intinya di dunia ini kan ada dua macam akidah, yaitu akidah sahihah dan akidah batilah. Itu pilihan, ya, pilihan bagi siapapun, termasuk pilihan bagi kita. Kita mau milih yang mana, mau yang sahih atau mau yang batil. Nah, karena ini nanti ada dua sesi, saya tak milih sing sahih nih, sing batil sebelah kanan saya. Karena ini ada satu pengalaman ketika saya, peristiwanya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya menyampaikan materi di salah satu kajian tentang perbedaan Wahabi dan Muhammadiyah. Ternyata ada di antara mustami itu yang kemudian sambil bawa buku seperti ini. Judulnya buku adalah Dahulukan Akhlak Ketimbang Fikih, yang ngarang Jalaluddin Ahmad. Sambil bawa buku dia pamerkan. Intinya, kok bisa-bisanya dan dengan mudahnya menganggap keimanan seseorang itu batil, keyakinan seseorang itu salah. Di forum ajak berdebat. Kemudian karena waktu itu terjang asar, acara saya tutup, saya lanjutkan di ruang yang lain. Akhirnya jadi tahu, ternyata beliaunya, saya nggak usah nyebut namanya, beliaunya dulu juga aktif bareng dengan kita ini, tapi sekarang menjadi salah satu sesuai judulnya pecinta Ahlul Bait, bahkan menjadi salah satu promotor untuk kegiatan-kegiatan Ahlul Bait di wilayah Jawa Tengah. Itu. Nah, maka dalam hal ini memang sangat urgen bagi kita untuk tahu sebetulnya apa bedanya akidah Islam yang sahih itu dengan akidah yang batil. Maka sekilas, karena waktunya hanya sebentar, kita perlu mencermati kembali. Saya yakin ini sudah sering kali disampaikan bahwa akidah Islam itu seperti apa, atau apa yang dimaksud dengan akidah Islam. Secara etimologi, akidah itu yakin. Semua orang pasti punya satu keyakinan, dan yakin itu letaknya di hati. Maka ketika kita hanya melihat dari luar, seseorang itu akidahnya apa, susah, karena letaknya di dalam. Meskipun demikian, ada di dalam, tapi nanti ciri-ciri fisiknya pasti suatu saat akan kelihatan ketika apa yang dia diyakini dalam hati kemudian dia wujudkan dalam bentuk amaliyah. Itu pasti akan bisa dilihat. Nah, maka dari itu memang landasan seseorang dalam beramal itu didasarkan kepada apa yang menancap dalam hatinya. Ketika seseorang mengaku Islam misalnya, tapi kemudian dia melakukan amalan yang tidak sesuai dengan Islam, maka akan bisa dilihat dua akidah ini kayak apa. Tadi sempat disinggung oleh Mas Ketua tentang Darmo Gandul Gadolojo misalnya. RT saya itu unik, ada mantan Napol PKI dulu. Di rumahnya ada kalender besar Sabto Darmo. Nek kon maca Quran mungkin dengan jenengan fasih dia, tapi nek sholat madhep ngetan. Karena gurunya di Pacitan sana.
guru dia, guru besarnya orang kepercayaan itu kan di Pacitan. Sehingga karena posisi Magelang di sini kemudian menghadap ke arah Pacitan. Sudah kelihatan sebetulnya di situ. Meskipun yakin kino ngati, ini dari amalan kan sudah, oh ini imannya berarti iman Dharma Gandul. Seperti itu. Nah, maka kalau kita pakai istilah aksiomatik, kebenaran yang tidak perlu diragukan, kebenaran yang kita sebenarnya tidak perlu diilmiahkan. Karena kalau orang sekarang kan bicara seringkali sesuatu yang benar itu harus ilmiah. Nah, ilmiah itu kemudian seringkali harus wujud. Maka jangan heran ketika ada seorang dosen baru di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, itu dia mencoba untuk mempengaruhi mahasiswanya dengan membawa Al-Quran. Ini apa? Mahasiswanya ditanya, Al-Quran? Bukan. Ini bukan Quran, ini salinan Al-Quran. Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini hanya tulisannya. Maka Quran ini sama dengan tulisan-tulisan jenengan itu. Nah, saya kurang ajar kan? Quran itu dalam misal tidak. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat belum lama. Seperti itu terjadi. Alasannya dia hanya mencoba mengasah pikiran mahasiswa-mahasiswanya. Tapi kan kebablasan kalau sampai terjadi seperti itu. Misalnya berkaitan dengan aksiomatik, ya, dengan aksiomatik tadi. Apakah kita meragukan bahwa Quran itu yang ada pada diri kita itu tidak sama dengan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW? Nah, ada yang ragu berarti kita diragukan juga keimanannya kan? Nah, maka jangan samakan Quran dengan yang lain. Apalagi termasuk tentang keberadaan Allah, surga, neraka, dan yang lain, yang sebetulnya sudah tidak perlu kita membuktikan secara ilmiah karena hal itu pasti ada. Tadi disinggung sumber akidah, jelas Quran Sunnah tidak bisa ditawar. Bukan sumber akidah itu bukan ijtihad. Maka kalau kita bicara akidah tidak bisa diperdebatkan, nanti tidak bisa didiskusikan karena memang sumbernya ke situ. Lantas fungsi akidah sendiri adalah sebagai fondasi, sebagai kalau kita mendirikan bangunan ya landasannya. Maka seorang akan dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik ketika fondasinya kuat. Tapi kalau fondasinya rapuh, maka nanti bangunan di atasnya pasti juga akan rapuh. Maka dari itu, ketika lantas muncul adanya istilah religius, orang itu beragama dari semua sisi, maka kita bisa membagi keterlibatan seseorang dalam agama yang dipeluk itu ada tolak ukurnya. Termasuk kita pun nanti bisa masuk ke yang mana di antara ini. Kita lihat satu persatu. Keberadaan seseorang dalam meyakini dan mengamalkan agamanya itu bisa dilihat dari intellectual involvement, pengaruh dari intelektualnya. Maka barangkali lebih banyak di antara umat Islam Indonesia itu kalau diukur dari sisi intelektual, agamanya mungkin 50% ke atas itu sangat minim. Sangat minim. Coba kayak sing do tato-tatonan, sing kene do ditindik, nek takoni agamane Islam. Berarti kan tingkat intelektualnya itu sangat minim. Mengerti aku kudu Islam, wong kiwa tengenku ya Islam. Maka salah satu ulama Muhammadiyah itu menggambarkan orang Islam Indonesia itu jadi Islam hanya dalam tiga kondisi. Kayak lahir diadani, terus orang wis umum ya, supit
supir lemune di Islam terus mati kan dirawat cara Islam nanti wong mati wis salat bareng saking Islam itu wong mati gerek kubur tidak diadani di mati kan salat bareng. Kemudian yang ketiga ketika nikah kan cara Islam. Nah, tapi di luar itu, di luar tiga masalah itu Islam kaya radipan. Maka sampai dengan misalnya kasus pernikahan saja, seakan-akan hanya proses ijab kabulnya saja yang penting, tapi kondisi pengantin putrinya itu seperti apa harus rapatnya dipentingin. Oh, yang penting KUA belum daftar, belum ijab harus rapat. Makanya kan banyak lahir bayi-bayi ajaib. Karena tingkat pengetahuannya hanya sampai di situ. Maka dari itu kan kalau program dari PDPM sekarang ini ayo ngaji, semakin kita ngaji itu sebetulnya kita jadi semakin bodoh, tidak akan semakin pintar karena semakin banyak hal yang justru kita tidak tahu. Yang kedua, orang beragama juga didasarkan pada ideologi. Bagaimana pengaruh ideologinya? Ketika dia melakukan satu ritual ibadah, maka itu akan tergantung kepada sejauh mana orang itu meyakini ajaran agamanya. Kalau di kampung, saya kan kayak bangsa nyadran. Dengan ramai nyadran ini mesti digambarkan, mesti Muhammadiyah. Padahal sing ra nyadran, sing ra Muhammadiyah ya ono. Ini kabeh dianggap Muhammadiyah sing ra nyadran. Akhirnya gandeng ming dhewe ora ono kancane yo teko melu. Apa yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, pengalaman, experience. Keadaan yang menggambarkan bagaimana penghayatan seseorang terhadap ajaran agamanya itu dari pengalamannya. Bisa jadi pengalaman sedari kecil kita dibesarkan di lingkungan seperti itu. Akhirnya meskipun ada teman ini dari Libya misalnya, itu ketika sudah sampai di Libya, di sana ada forum diskusi, tapi karena pengalaman sejak kecil, landasan agamanya itu yang dibawa dari rumah Islam tradisional, meskipun yang dipelajari di Rano, tekan diskusi, orang iso kemana? Bali tekan rumah ya tetap tahlilan, tetap nyadran. Di sana enggak, di sana dia mungkin agak menutup-nutupi, tapi ketika pulang di rumah ya sama. Karena pengalaman sejak kecil ya seakan-akan pengalaman itu menjadi bagian dari sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kemudian ritual itu sesuatu yang sifatnya rutinitas. Ini juga sama. Maka seperti halnya misalnya sekarang kita menjelang Ramadan, akankah Ramadan itu hanya semacam ritual tahunan yang tidak membekas apapun pada diri kita? Kalau hanya semacam itu, apa bedanya dengan ritual nyadran, dengan ritual yasinan, ritual tahlilan? Kalau tidak ada bekasnya pada kita, maka ini pun tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata sesuatu yang nanti muncul dalam diri seseorang itu juga bisa didasarkan pada ritual apa yang dia laksanakan. Nah, kemudian konsekuensi ini bagaimana orang akan melaksanakan apa yang dia yakini. Ketika nongkono ora ono sapa-sapa ora ono kancane ya tetap dilakukan karena memang dia punya konsekuensi terhadap akidah yang diyakini. Maka dari itu, dari beberapa hal tersebut sebetulnya sudah bisa kita sarikan kepada satu kalimat yang setiap hari
pasti tidak pernah terlewatkan dalam ibadah kita, yaitu kalimat syahadatain. Tinggal bagaimana konsekuensi kita dengan kalimat syahadat itu. Atau mungkin pengen, karena sekarang itu zaman berkembang nih, nek syahadatain kan pengguru, kok pengen syahadatnya jadi telu kayak Syiah misalnya, tambahi wa asyhadu anna aliyan waliyullah, kok pengen tambahi papan, setelah disebut Ali sebut lagi imamnya siapa, imam yang lain. Itu kan syahadatnya sih ya. Mungkin nanti Ustaz Subroman yang akan menjelaskan lebih jauh. Jadi seakan-akan kan kadang-kadang kita itu untuk hal-hal duniawi memang kita tidak boleh stagnan. Nek menjadi stagnan itu ya awake dhewe ra iso melu berkembang zaman. Tapi harus diingat, untuk masalah akidah dasar kita itu tidak berubah. Dasarnya sudah pasti tidak boleh dirubah. Sehingga ketika nanti ini juga ikut-ikutan berubah, mengalami fluktuasi, mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, ya berbahaya. Ini urusan akidah, urusan syahadat kita, jangan untuk main-main ya. Jadi semacam itu. Termasuk juga kalimat ini, mungkin kalau dengan istilah kalimat tahlil, wah Muhammadiyah anti tahlil, akhirnya rata maca iki. Padahal Nabi itu dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali membaca kalimat tahlil. Jenengan ping pira? Karena anti akhirnya tidak tahu moco. Juga karena anti tidak mencermati juga maknanya itu apa toh. Gitu. Ada peluang manusia termasuk umat Islam itu memiliki Tuhan tidak hanya satu. Tuhannya tidak hanya satu. Tuhan di sini adalah ilah, sesuatu yang dia tuju. Ya. Ada nggak kira-kira umat Islam yang menuhankan harta? Apa-apa sing didelok aku entuk piro ya? Nek aku ini ku hasilnya segini. Kalau itu yang dituju semata-mata itu, maka di samping Allah sudah ada Tuhan yang lain, namanya harta tadi. Ada nggak di antara kita, misalnya menginginkan sekali jabatan, kedudukan? Nenek wis engko itu misalnya wingi sing nyoblos, sing milih, orang sing nyoblos loro. Sing milih sapa, sing dukung sapa, sing melu kampanye, sing masangke pamflet, sing nah, itu nanti jadi di samping Allah ternyata ada Tuhan yang lain. Nah, itu diantara contohnya. Berarti peluang untuk syirik itu sangat kuat, sangat besar pada saat kita menjalankan satu perilaku atau amalan. Kalau saya diundang untuk pembekalan menjelang ujian nasional, pasti saya sampaikan, karena sudah jadi hal yang lumrah. Orang tua siswa prihatin ke anak do poso, do sholat bengi. Coba ditakoni, le poso ki napa ben anake lulus. Lillahi ta'ala. Dia berdalil juga, kan doanya orang puasa makbul. Ya puasa sing lillahi ta'ala, nek posone anak sing ujian ya ora makbul. Ada salah satu MI Muhammadiyah undang saya untuk motivasi. Ketika sudah selesai motivasi, kepala sekolahnya mengatakan, rasa tak sebut ini udah dituding ya, mengatakan, Bapak Ibu besok mulai hari Senin ketika anak-anak ujian derek diantar ke sekolah. Kami sudah siapkan satu ruang untuk Bapak Ibu sholat duha. Anak-anak mengerjakan soal, panjenengan sholat duha di ruangan itu. Ben anaknya lido garap gampang. Dan sholat duha lillahi ta'ala. Ini loh, seringkali kita susah membedakan antara lillahi ta'ala kalau ada tujuan-tujuan yang lain. Maka disitulah pentingnya kita
tahu tentang akidah yang sahih. Ya. Dan ini batasnya sangat tipis. Nah, maka dari itu kalau kita kembalikan kepada prinsip-prinsip akidah yang sahih, bahwasanya akidah yang sahih itu ya tauhid. Hanya satu yang kita tuju, tidak mencari Rabb selain Allah. Jangan sandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ketika saya kemarin umroh, ada jamaah saya mengingatkan lewat SMS, "Tat, tidak usah beli akik ya. Akik ini akik Mekah betul ya. Mesti ampuh akik Mekah." Makanya mengingatkan itu betul. Artinya saya belinya tidak ada masalah. Tapi ketika yang saya oleh-oleh kira-kira masalah orang tahu gitu, akan jadi masalah. Kalau orang pamer, wah bagiannya, oh Mekah gitu. Meng sekedar akik, belum lagi yang lain. Itu tidak mencari Rabb selain Allah. Yang kedua, tidak mencari wali selain Allah. Maka ada satu pertanyaan di kalangan Ahlul Bait juga. Mungkin nanti Ustaz sebelumnya bisa menyampaikan. Kenapa yang disebut-sebut Husain kok bukan Hasan, bukan anak Fatimah yang lain, kok hanya Husain? Sampai labbaika ya Husain, aku penuhi panggilanmu ya Husain, kok bukan yang lain? Kok bukan labbaika ya Ali, bukan labbaika ya Fatimah? Kalau kita kan labbaika Allah huma labbaik. Kalau mereka labbaika ya Husain, kenapa Husain? Kenapa bukan yang lain? Kan Ahlul Bait tidak hanya Husain, keturunannya kan tidak hanya Husain, tapi kenapa Husain yang di? Berarti kan memang ada sesuatu yang dipolitisir dalam penyebaran akidah, termasuk sosok wali misalnya di sini. Kita tauhid yang betul kan ketika tidak mencari wali penolong selain Allah. Maka tadi kita kutip surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ila nur. Allah lah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman. Dan dengan menjadikan Allah sebagai wali, maka orang itu akan keluar dari dzulumat ila nur, dari kondisi kegelapan menjadi terang benderang. Sebaliknya walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dia menjadikan taghut sebagai penolongnya. Taghut itu apa? Taghut itu segala macam di luar Allah, itu namanya taghut. Kita pun bisa menjadi taghut bagi orang lain. Ketika apa saja yang kita sampaikan, orang lain tanpa filter, wis pokoknya Pak Hasbi ngendika, yo, aku bisa jadi taghut karena saya di hadapan jenengan serba benar, tidak ada yang salah dalam diri saya. Maka itu taghut. Termasuk orang yang mengajak ke arah kesesatan karena kita yakin dengan orang itu, terus rasa digoleki landasane, rasa takon pokoknya dilakoni. Ini sudah jadi taghut. Berarti di antara kita kan taghut itu banyak sekali. Baik taghut yang masih hidup maupun taghut yang sudah meninggal. Itu pengertian wali. Sampai wong sing uripe ra tau ngibadah nek anak turune kiai dadi wali kok. Ya itu. Penolong padahal ya. Iso nolong apa? Nek berhala cekel. Kalau menjadikan berhala sebagai wali jelas nggak mungkin. Tapi kalau kemudian kita beralih kepada hal-hal yang sifatnya apa nanti bisa kita mintai tolong, itu pun sudah akan menjadi seperti itu. Tadi mungkin disinggung oleh Mas Febri tentang Karbala, itu juga sudah terjadi di tempat kita. Mungkin panjenengan nggak tahu saja. 2 tahun yang lalu tanggal 10 Muharram, jamaah saya dari cabang Bukun rombis, sebagian ada yang ikut sampai ke sana, ke Semarang. Acaranya mau Karbala. Yang kemarin awal Muharram tahun ini berkurang, lemangkat rawani wis padang, lemangkat esuk sadurunge subuh sabis, kelong sabis, alhamdulillah. Tapi sekarang jamaah-jamaah kita iseh
masih didatangi oleh sekelompok ustadz yang memang sengaja didatangkan dari Solo untuk masuk ke wilayah-wilayah masjid musola binaan Muhammadiyah. Ini cabang Dukun. Ada yang dari Dukun ini? Oh, bagus KPR. Ini memang yang sangat prihatin kami di Dukun, karena berhadapan langsung dengan kalau menamakan Syiah mereka belum berani, tapi mereka sudah condong ke sana. Bahkan kabar yang paling akhir ini belum kita tabayun, semoga tidak benar. Salah satu di antaranya justru menjadi pimpinan majelis tabligh di PJM. Kok sing nekake itu ke dukun kok malah pimpinan majelis tabligh itu. Nah, ini kan nanti akan kita tabayun. Lalu yang ngeri meneh jadi pimpinan aum kan ngeri meneh. Wah, aumnya jadi apa? Ya, kalau benar maka jangan keburu omong dosa kan hati ya. Buru-buru, oh benar berarti di demo jangan dulu, kita mau tabayun dulu. Nanti setelah hasilnya tabayun memang iya ya kita. Nah, sing cah nama bukan ngomong. Yang ketiga, ini penting, tidak mencari hakim. Hakim itu pemutus perkara. Kadang-kadang kan kita itu sering berdiri juga sebagai hakim. Nek wis rumangsa bener, luwes iki aku nang swarga. Nek sampean hakim tuh. Berarti kita sudah menjadi hakim selain Allah. Jadi termasuk mungkin kemarin kata kunci ketika situs-situs Islam diblokir, kata kuncinya adalah takfiri, mengkafirkan kelompok lain. Seakan-akan kan menjadi hakim. Yang berhak mengkafirkan seseorang kan sebetulnya Allah. Kita nggak berhak mengkafirkan. Tapi ketika kita tahu bahwa ada orang yang sudah serong-serong sedikit, ya kita betulkan sebetulnya. Dan tujuan kita mungkin dengan kajian ini supaya kita tahu ciri-cirinya itu seperti apa. Ya, maka ini yang sebetulnya nanti karena waktu ya saya carikan yang lain supaya kita tahu apa toh yang dimaksud dengan aliran sesat itu. Ciri ini memang apa toh sebetulnya. Kalau Majelis Ulama Indonesia sudah bikin 10 rambu-rambu ya. Tapi kita coba melihat dari Al-Quran saja ya. Ini nggak usah saya bacakan. Lagi ada yang ngaji ini cong ini gitu. Nah, tekan ayat Quran rasa dibocor. Bocor diri ya. Ning sing do di PR ora gelem maca nang omah. Kalau saya ngambil di slide ini kan berarti aku wis maca. Dan jenengan lah guru. Makanya nanti direct dibaca di rumah. Ini PR 9 wasiat Allah. Diambilkan dari surat Al-An'am 151, 152. Apa wasiat Allah di sini pada kita? Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Maka satu contoh tadi, labbaik Allahumma labbaik. Kok disandingkan ada labbaika ya Husain labbaik. Kira-kira Husain itu jadi Tuhan mau wis, karena dia hanya memenuhi panggilan Husain, tidak memenuhi panggilan Allah. Kepada ibu bapak wajib berbuat baik. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Jangan menghampiri perbuatan keji yang lahir maupun tersembunyi. Jangan membunuh dengan alasan yang kecuali dengan alasan yang benar. Jangan menghampiri harta anak yatim kecuali dengan patut. Sempurnakan takaran timbangan. Berlaku adil. Sempurnakan janji pada Allah. Ini wasiat Allah. Kalau kita ambil yang nomor 1 saja kaitannya dengan akidah, ternyata dari situ sudah sangat mudah kita nanti melihat aliran yang sesat itu seperti apa. Maka seperti kata Nabi, ketika Nabi menggambar satu garis, kemudian di samping garis yang lurus tadi ada garis-garis yang lain, Nabi membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini loh garis yang harus kamu ikuti. Ini garis yang lurus. Jangan kamu ikuti, jangan kamu pedulikan
yang ada di samping kiri, samping kanan, yang memotong, jangan kamu pedulikan. Ini saja yang kamu pedulikan. Tapi kadang-kadang kita itu lebih tertarik apa meneh barangannya. Apa meneh ini kajian pemuda. Oh itu nikah mut'ah mantuk. Nikah mut'ah ora sah nggo saksi, ora sah nganggo wali, cukup lanang wedok yuk dadi ngenten sak jam yuk. Ya. Maka kemarin ada yang tanya, Ustadz apa betul di Iran itu nggak ada masjid seperti tempat kita? Nggak ada. Istilah masjid nggak ada di sana. Adanya Husainiyah. Masjid itu namanya Husainiyah. Tiap masjid pasti ada kamar-kamarnya. Untuk apa? Untuk nikah mut'ah. Masjid menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah sampai saat ini belum diperbolehkan ada di kota Teheran, Iran. Khususnya di Teheran ya, nggak ada. Yang ada Husainiyah. Padahal di sana ada sinagog Yahudi, ada gereja Nasrani. Tapi masjid Ahlussunnah wal Jamaah jangan harap ada. Sampai saat ini, ya. Memang tidak ada, karena anti Sunni. Maka kalau kemudian ada istilah Republik Islam Iran, Islamnya di mana? Ini kan politis, supaya kita tidak memusuhi Iran, sebetulnya gitu. Ya. Termasuk ketika kita bicara tentang Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ikutilah Quran itu. Makanya kalau ada yang mengatakan Quran itu Ahlussunnah wal Jamaah ki wis dikorupsi. Masa hanya 6.600 ayat? Aslinya Quran itu 17.000 ayat. Sekarang di mana? Sekarang dipegang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini diurut jedul. Maka Quran itu rampung kan biar diturun ke. Terus nanti ya hanya ngoyo-ngoyo saja sebetulnya. Maka ketika itu diyakini, diikuti, ya pasti akan hancur. Islamnya pasti akan hancur, akidahnya tertular. Maka jangan sampai itu terjadi. Ya. Sehingga keistimewaan agama Islam itu bisa kita lihat di sini. Agama tauhid, pemersatu bukan pemecah belah. Agama yang mudah, jelas dan bisa dimengerti, tidak memisahkan antara moral material, mengajarkan persamaan persaudaraan. Mengajarkan, Islam tidak mengajarkan kekuasaan tokoh agama, karena sumbernya tadi jelas Quran dan Sunnah. Jadi tokoh agama gampangannya Ustadz Muhammadiyah ini orang dicucuk tangannya gitu. Rano sih nggak pakai tas, tasnya ya bodi. Bocor lagi nak be turahnya ya rano sih rebutan itu Ustadz Muhammadiyah. Ini coba di kalangan yang lain turahannya yang rebutan. Tidak mengenal pikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya. Jadi nggak usah bulat-bulat. Agama itu mudah. Nah, maka ini beberapa karakteristik saja. Dikatakan sesat jika melanggar Quran, hadis. Jadi kalau itu sudah jelas aturannya di Quran dan Sunnah, kalau kemudian kita mencari yang lain, apalagi menyelisihi, maka itu bisa dikatakan sesat. Ya. Tuh. Apalagi yang lebih dipegang adalah itu tadi imamnya. Imam-imam Syiah itu mengajarkan perzinahan misalnya dengan kedok mut'ah. Tapi anehnya ketika dia punya anak perempuan nggak boleh dimut'ah.